Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kesempatan Roh Kudus bisa berbicara kepada kami langsung, kepada kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan firman-Mu memberikan pewahyuan, menyingkapkan segala sesuatu yang tidak kami ketahui atau belum kami ketahui secara benar sesuai dengan pengertian-Mu. Berikan kami hikmat, berikan kami manfaat-Mu, dan yang terutama biarlah semua pengetahuan yang kami punya ini membawa kami ke dalam kehidupan yang benar, pengenalan akan Engkau, dan yang terutama untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami ini boleh menjadi terang dan garam di tengah bangsa kami yang belum percaya, dan kami ini boleh Tuhan menjadi pelaku amanat agung di akhir zaman ini. Biarlah kami boleh menjadi penuai-penuai yang Tuhan pakai di bangsa ini. Terima kasih urapi hamba-Mu ini Tuhan, layakkan untuk melayani Engkau. Cabut Tuhan segala yang tidak berkenan, biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Juru Selamat dan Raja yang kami nanti-nantikan kedatangannya kedua kali. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan lihat di presentasi yang pertama. Ini judulnya Israel siap perang dan orang Kristen siap rapture. Nah ini Bapak Ibu kelihatan ya. Ini adalah yang PPT ini, yang slide kedua saya kasih judul Israel bikin Iran panas. Karena setelah Israel membunuh sosok jenderal pada di Damaskus pada hari Rabu minggu lalu, ternyata jenderal ini adalah salah satu arsitek serangan 7 Oktober. Dia ini pasukan garda revolusinya Iran. Dan Bapak Ibu, ini berarti dia orang penting. Dan dia tewas ketika dia ada di Suriah sedang memobilisasi kekuatan Iran di Suriah. Gitu. Nah, tetapi Israel bisa mendeteksi dan menewaskan si jenderal ini. Ada jenderal satu lagi, tetapi yang paling penting adalah orang ini, namanya Muhammad Reza. Nah, kemudian akibat serangan tersebut, akhirnya Iran memasang billboard besar, gambar sebelah kanan bawah, judulnya adalah, billboardnya adalah, "Kami akan membalas." Dan billboard itu dipasang di sejumlah kedutaan besar Iran di negara Swiss, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Prancis, Turki, Inggris, Jerman, Azerbaijan, India, dan Rusia. Azerbaijan itu adalah tetangganya Iran. Dan Azerbaijan ini adalah negara Syiah, sama seperti Iran. Tetapi yang menarik, Azerbaijan temannya Israel. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja. Bahkan yang nggak mungkin sekalipun. Azerbaijan itu adalah sekutunya Israel dan dia jadi seperti bempernya Israel terhadap Iran. Jadi kalau Iran mau menyerang Israel, dia harus lewatin Azerbaijan. Gitu ya. Dan kenapa dia juga pasang billboard di India dan Rusia? Karena India itu juga CS-nya Israel. Dan termasuk negara dengan populasi yang besar. Kalau Rusia, ini sekutunya Iran. Dan ingat, Rusia ini adalah kebanyakan orang Kristen, Ortodoks Rusia. Karena Rusia konflik dengan Ukraina, akhirnya Kristen Ortodoks Rusia pecah jadi dua. Kristen Ortodoks Rusia dan Kristen Ortodoks Ukraina. Nah, ini membuat orang-orang di Israel akhirnya pilot tidak boleh cuti, pilot pesawat tempur. Mereka yang di tentara nggak boleh liburan. Jadi semuanya dipanggil untuk siap sedia kalau Iran perang. Ini yang terjadi kemarin. Sebelumnya, waktu 7 Oktober mereka sudah pasang billboard di yang kiri atas Bapak Ibu. Itu mural adalah, bayangin ya, propaganda di dalam negeri Iran, mereka ingin menghancurkan Israel. Nah, Bapak Ibu,
Kenapa Israel jadi bersiap-siap perang? Karena setiap Jumat terakhir Ramadan, bulan puasa, adalah hari Al-Quds yang diciptakan atau ditetapkan Iran. Hari Al-Quds, Al-Quds itu apa Bapak Ibu? Al-Quds adalah hari Yerusalem. Yang artinya hari Al-Quds itu adalah hari anti-Israel sedunia. Mereka akan melakukan aksi paling normal adalah unjuk rasa, demonstrasi anti-Israel. Yang paling parah adalah mereka dianggap dibolehkan untuk melakukan jihad. Puji Tuhan, sekarang hari Minggu, kemarin hari Sabtu, kemarinnya lagi hari Jumat, tidak ada sesuatu yang buruk terjadi. Jadi terluputkan, terlewatkan. Puji Tuhan untuk ini. Padahal Israel sudah bersiap perang. Kita bersyukur pasti karena doa-doa kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu, meski Iran sudah Al-Quds Day ini sudah lewat, tapi masih ada yang namanya kelompok teror binaan Iran di sekitar Israel. Ini adalah laporan dari sebuah organisasi periset yang memfokuskan pada pertahanan untuk demokrasi. Mereka ini orang-orang yang ahli intelijen, ahli militer, ahli pertahanan, dan sebagainya. Dan mereka menyebutkan selama 4 dekade terakhir, artinya 40 tahun terakhir, Iran telah membangun jaringan kelompok bersenjata di sekeliling Israel. Makanya ada Hamas di Gaza, ada Hezbollah di Lebanon, di Suriah ada milisi-milisi Syiah, dan juga ada Yemen, ada Houthi, dan sebagainya. Nah, semua ini sudah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika. Artinya mereka boleh dilawan, boleh ditangkap orang-orangnya kalau kedapatan. Tetapi ternyata masih banyak yang belum ditangkap. Nah, ini organisasi-organisasi yang masih ada, Bapak Ibu. Misalnya Brigade Abdul Al-Qadir Al-Husaini, ini adalah salah satu pejuangnya Fatah. Nah, tapi versi perjuangan mereka adalah melakukan aksi teror. Makanya Israel minta supaya mereka juga dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris. Nah, ini ada lagi organisasi Badar, Front Demokrasi untuk Pembebasan Palestina, ada Lions Den, Sarang Singa, dan sebagainya. Nah, inilah tantangan yang dihadapi oleh Israel dalam skala kecil ya, dibandingkan dengan konfrontasi langsung dengan Iran. Ini salah satu teroris Sarang Singa, Lions Den, di kota Jenin. Di Alkitab kita, Bapak Ibu tidak akan menemukan kata Jenin, tetapi Bapak Ibu akan menemukan kata Al-Ganim. Nah, ini dia. Al-Ganim, Jenin ini di tepi barat, di Yudea, dan sudah diserahkan oleh Israel untuk menjadi kota wilayah Palestina. Nah, bayangkan kalau kita punya tetangga kita bawa senapan seperti itu. Ini yang Bapak Ibu sudah tahu ya, Hamas yang saat ini sedang dilawan Israel sudah memasuki 6 bulan tapi belum kalah-kalah. Kenapa? Karena memang orangnya sangat banyak. Teman saya yang ada di Israel dan menjadi tentara cadangan ya, tentara cadangan di Gaza, dia bilang semua warga Gaza bisa dibilang adalah Hamas. Entah anggota Hamas, entah simpatisan Hamas. Makanya yang diculik juga orang-orang Israel yang disandra bisa berada di tangan Hamas, bisa berada di tangan warga sipil. Ngerinya di situ, kita nggak bisa bedain ini Hamas atau ini Hamas atau ini warga sipil. Tapi kalau Israel menyerang mereka, maka mereka akan bilang Israel membunuh warga sipil. Gak mungkin mereka akan bilang Israel sudah membunuh teroris. Itu susahnya di situ. Nah,
Ini Bapak Ibu adalah senjata yang akan dikeluarkan oleh Israel kalau Israel diserang Iran. Namanya adalah rudal Yeriko. Belum pernah digunakan. Kalau digunakan maka betul-betul perang dunia ketiga. Karena rudal ini kemampuannya sangat dahsyat. Rudal ini mampu menjangkau India 4.000 km dari Yerusalem. Jarak antara Israel ke Teheran, ibu kota Iran, itu hanya 1.400 km. Bayangin, dia bisa jangkau 4.000. Petanya Bapak Ibu bisa lihat yang di sebelah hadapan Bapak Ibu di sebelah kanan. Ini rudal Yeriko. Dan Israel sudah bilang, kalau saya diserang Iran, maka Yeriko akan diluncurkan untuk pertama kali. Karena itu makanya saya bilang kita harus siap rapture. Karena kedatangan Tuhan udah semakin dekat. Bapak Ibu, Israel, tapi dari Alkitab kita pelajari bahwa Israel akan diserang ketika Israel berada dalam keadaan aman dan tentram. Pertanyaan saya, waktu sebelum 7 Oktober 2023, Israel itu dalam keadaan aman dan tentram. Israel sudah berdamai dengan negara-negara tetangganya. Bahkan Israel sudah mau berdamai dengan Arab Saudi dan Indonesia. Pada bulan September, Indonesia sudah mau buka konsulat perdagangan dengan Yerusalem. Dari Indonesia, Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto sudah ke Yerusalem untuk tanda tangan MOU. Tapi kemudian terjadi 7 Oktober. Jadi ada yang tidak suka dengan perdamaian. Dan yang tidak suka dengan perdamaian pasti iblis. Dan teman-temannya iblis. Bangsa-bangsa yang mau dipakai oleh iblis. Nah, kita lihat, Bapak Ibu silakan lihat di yang di Zoom. Bapak Ibu bisa lihat Yehezkiel 38 ayat 8. Yehezkiel 38 ayat 8. Ya, bisa saya bacakan. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah pada hari yang terkemudian. Hari yang terkemudian biasanya dalam narasi Alkitab itu merujuk kepada hari akhir zaman, di zaman akhir. Nah, ini adalah tentang Gog dan Magog. Kemudian, engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Israel seperti lahir kembali pada 14 Mei 1948. Israel yang tadinya terserak kembali setelah terjadinya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, sesuai dengan apa yang dikatakan Yehezkiel. Lalu dikatakan di sini, bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa. Israel betul dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa, dari seluruh Eropa, dari Amerika, dari Timur Tengah dan sebagainya. Dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Kemudian Tuhan mengulangi lagi, Yehezkiel 38 ayat 14, sebab itu bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakan, ini hai anak manusia itu adalah Yehezkiel, dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah. Kalau dalam Alkitab Hebrew, bahasa Ibrani, Tuhan Allah itu adalah Adonai Elohim. Ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak. Gog ini akan bergerak. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat. Ini jadi kita sudah ada 2 ayat Bapak Ibu yang di Zoom, Yehezkiel 38 ayat 8 dan Yehezkiel 38 ayat 14. Nah, kita lihat. Nah, Tuhan ternyata mengizinkan Israel diserang. Kita lihat ayatnya. Di ayat 38, Yehezkiel 38 ayat 12 dikatakan begini. Engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah
dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali, dan menyerang umatku, kata Tuhan, yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda, dan mereka diam di pusat bumi. Tuhan menegaskan bahwa Israel akan diserang, karena ada yang akan datang untuk merampas, menjara, dan menyerang umatku, umat Israel. Kemudian Bapak Ibu di Yehezkiel 38 ayat 16 dan 18, Bapak Ibu bisa baca, engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Artinya banyak sekali pasukan yang akan datang. Kemudian diulangi lagi, pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku. Jadi yang dilawan oleh bangsa-bangsa ini adalah tanah yang miliknya adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri. Bukan bangsa Israel, tapi milik Tuhan. Dikatakan supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul. Ini ayat 18. Jadi Tuhan mengizinkan bangsa Israel diserang, tanah Tuhan diserang. Tetapi tujuannya untuk supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Jadi Tuhan punya rencana supaya bangsa-bangsa mengenal Dia. Dan Tuhan menegaskan bahwa tanah yang sekarang Israel tempati itu bukan tanah milik bangsa Israel. Itu tanahku, kata Tuhan. Tanahnya Tuhan. Kalau itu tanahnya bukan milik bangsa Israel, apalagi bangsa Palestina. Udah jelas. Karena Tuhan bilang ini tanahku. Nah, kalau kita baca Bapak Ibu perang Yehezkiel ayat 38 di ayat perang Yehezkiel 38 di ayat 2, Bapak Ibu akan menemukan sejumlah negara yang merujuk pada bangsa-bangsa di masa kini yang akan terlibat dalam peperangan tersebut. Gog ini adalah tokoh akhir zaman dari Rusia yang berdasarkan Yehezkiel 38 ayat 2 tertulis Gog, raja dari Mesak dan Tubal. Nah, Mesak dan Tubal ini bisa diartikan bisa Rusia, tapi bisa juga Turki. Karena secara peta, kedua Mesak dan Tubal ini berada di atasnya Israel. Berada di utaranya Israel. Karena kalau kita lihat di ayat 15 dikatakan, datang dari tempatmu dari utara sekali, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau, mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Selain Rusia berarti ada, bisa jadi Turki. Kita belum tahu yang mana. Jadi ada pendapat juga yang mengatakan ini datangnya bukan hanya dari Rusia tapi juga dari Turki. Dan keduanya sama-sama musuhin Israel. Kita lihat kalau di Yehezkiel 38 ayat 2, 5, dan 6 Bapak Ibu akan menemukan Magog. Magog itu bisa daerah bekas Soviet, yakni Kazakhstan, negara Tantan ya, Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, dan Afghanistan. Lalu di Mesek dan Tubal, Mesek merujuk pada Moskow, ibu kota Rusia. Tubal dari Tobolsk, ibu kota Siberia, dekat daerah namanya Pegunungan Ural. Nah, di situ ada sungai namanya Sungai Tobol. Jadi Mesek dan Tubal. Lalu Gomer dan Betogarma ini diasumsikan sebagai Turki. Bapak Ibu bisa lihat di petanya. Lalu di Persia ini ada Persia nama kuno dari Iran. Lalu ada Ethiopia. Kalau di Alkitab, Ethiopia itu merujuk pada Sudan. Sementara Ethiopia itu di Alkitab kita disebutnya sebagai Kus.
Makanya Musa menikah dengan orang Ethiopia, orang dari Kus. Kenapa ini terjadi? Karena waktu itu wilayah Sudan, wilayah dulu adalah Nubia. Nama wilayahnya Nubia. Kemudian di masa Helenisme itu diubah menjadi Aintiopia. Kemudian akhirnya jadi Ethiopia. Kesalahan penyebutan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, Put itu adalah Libya. Nah, kita tahu Libya juga negara dulu ada Gaddafi ya, Muammar Gaddafi. Sekarang udah nggak ada, tapi juga tetap negara yang tidak bersahabat dengan Israel. Jadi kalau kita lihat sebetulnya dua sosok negara yang penting buat kita amati adalah Iran dan Rusia. Nah, Rusia saat ini juga cari gara-gara, saya bilang. Karena apa? Rusia menempatkan militernya di Golan, dataran tinggi Golan. Dan dataran tinggi Golan bisa dibilang adalah daerah yang menurut Israel itu adalah wilayahnya, wilayah Golan, tetapi menurut dunia internasional ini masih disengketakan karena dianggap itu wilayah Suriah. Tapi secara Alkitab, Golan adalah wilayah untuk suku, saya lupa suku apa, Manasye, suku Manasye. Dan Rusia berusaha mencoba mendamaikan Hamas dan Fatah supaya mereka menjadi kuat, menjadi satu untuk bisa melawan Israel. Nah, ini dia. Jadi Rusia perannya juga sungguh luar biasa di akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, apa janji Tuhan kepada Israel? Kita sudah mau selesai. Kita lihat Yehezkiel 38 ayat 23. Tuhan berkata demikian, Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi meskipun kita melihat kata-kata perang, kita melihat usaha dari Iran, usaha dari Rusia, mereka akan memerangi Israel, tetapi Tuhan berkata, aku akan menunjukkan kebesaranku. Bukan IDF yang akan besar, tapi Tuhan yang akan menjadi besar. Yehezkiel 38 ayat 29 dikatakan, Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah, Adonai Elohim. Jadi ada janji Tuhan bahwa meski akan ada perang, tapi Tuhan juga berjanji akan ada pencurahan roh kepada Israel. Kita sudah menerima pencurahan roh. Kita sudah mendapatkan baptisan Roh Kudus. Ketika Bapak Ibu lahir baru, ketika Bapak Ibu bersedia dibaptis selam, lalu dibaptis Roh Kudus. Tapi orang Israel belum. Tapi Tuhan berjanji mereka akan mengalami roh juga, Roh Kudusnya Tuhan. Di ayat Yehezkiel 38 ayat 29. Nah, apa janji Tuhan buat kita, Bapak Ibu? Janji Tuhan untuk orang percaya Yesus. Bapak Ibu kita selama ini sudah tahu tentang rapture. Kita akan diangkat. Tapi tahukah Bapak Ibu, kita akan mempunyai tubuh sebagaimana yang Tuhan Yesus punyai setelah kebangkitan. Ini hari ke-8 setelah Tuhan Yesus bangkit. Selama 40 hari Tuhan Yesus berjalan-jalan di Israel, menggunakan tubuh setelah kebangkitan. Tubuh setelah kebangkitan adalah tubuh yang Bapak Ibu bisa lihat ayat-ayatnya di sini. Ibrani 1 ayat 12. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Mereka itu siapa? Kita. Mereka akan diubah, tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. 1 Korintus 15 ayat 40, ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Lalu di 1 Korintus 15 ayat 44,
Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Nah, kita lihat lagi 1 Korintus 15 ayat 50. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Berarti apa? Tubuh kita ini nggak akan masuk ke dalam kekekalan. Ini akan kembali jadi debu dan tanah. Di 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 50 dikatakan kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dan kita semua akan diubah. Ayat 52 diulangi lagi. Lalu 1 Korintus 15 ayat 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi Bapak Ibu, karena kita baru kebangkitan Yesus ya hari Minggu, kita sekarang menantikan pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Selama 40 hari Tuhan Yesus berjalan-jalan di tanah Israel menggunakan tubuh kemuliaan setelah kebangkitan. Dan kita pun akan memiliki tubuh kemuliaan tersebut. Sama seperti Tuhan Yesus. Jadi ketika ada perang kita nggak perlu takut. Karena apa? Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan yang berperang buat Israel. Aku akan menunjukkan kebesaranku, kekudusanku di hadapan bangsa-bangsa. Dan buat Israel sendiri, aku akan mencurahkan Roh Kudusku. Rohku, kata Tuhan. Dan buat kita orang percaya, kita pasti akan diluputkan. Kita akan rapture. Rapture itu artinya apa? Tubuh kita diubahkan. Kalau kita masih hidup, kita akan diubahkan tubuhnya. Kalau kita sudah mati, tubuh yang mati itu akan dibangkitkan dan kita mengenakan tubuh kemuliaan. Bapak Ibu, ini kita masih dalam suasana 40, ini baru hari ke-8 dari 40 hari Yesus berada di bumi setelah kebangkitan. Dan kita bisa melihat, Bapak Ibu mungkin penasaran gak sih, kenapa Maria Magdalena ketika Tuhan Yesus bangkit, Maria Magdalena yang begitu dekat dengan Yesus, dia nggak mengenali Tuhan Yesus. Maria Magdalena bahkan pikir Tuhan Yesus itu seorang penunggu taman. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menggunakan tubuh kemuliaan. Lalu 2 orang murid berjalan ke Emmaus, juga tidak mengenali sosok Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengenakan tubuh kemuliaan. Tapi uniknya, tubuh kemuliaan Tuhan Yesus tetap bisa ada bukti penyalipan. Sehingga Thomas bisa mencocokkan jarinya ke dalam tangan Yesus. Tubuh kemuliaan bisa makan ikan yang ditangkap waktu sarapan pagi di tepi Danau Galilea. Ketika Tuhan Yesus rekonsiliasi dengan Petrus. Padahal itu tubuh kemuliaan, tubuh pasca kebangkitan. Tapi meski tubuh kemuliaan bisa makan ikan goreng, Tuhan Yesus juga tetap bisa tembus tembok. Tiba-tiba Tuhan Yesus masuk ketika murid-murid lagi berkumpul. Jadi saya pribadi pengen tahu tubuh kayak apa tuh ya. Unik banget, bisa makan, bisa nembus tembok. Ya nggak sih? Tapi nggak dikenali gitu ya, jangan-jangan suami saya nggak kenalin lagi. Hai, ini saya mau nikah, tapi karena tubuh kemuliaan berbeda. Jadi ini sesuatu yang menurut saya unik, dan kenapa saya sharingkan ini? Karena saya rindu Bapak Ibu punya fokus ke sini gitu ya, punya keinginan untuk saya berharap saya mendapatkan tubuh kemuliaan ini. Kita nggak mikirin apa yang terjadi di dunia, karena dunia sudah milik Tuhan, yang mengaturnya adalah Tuhan sendiri yang jauh lebih punya kemampuan daripada kita. Nah, kita lihat Bapak Ibu di 1 Korintus 15 ayat 38, tetapi Allah Elohim memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri.
Nah, jadi tubuh kemuliaan yang kita punya ini adalah tubuh yang dari Tuhan sendiri. Sesuatu yang betul-betul istimewa. Buat siapa? Buat orang percaya yang diberikan kebangkitan, yang di rapture, yang kalaupun dia mati, dia akan diberikan tubuh kemuliaan. Sama seperti yang masih hidup dan di rapture. Jadi ini sesuatu yang janji, yang kita punyai, yang kita miliki, yang pasti kita terima jika kita hidup dalam Yesus. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Kita baca dari 1 Korintus 15 ayat 58. 1, berdiri teguh. Ini semuanya saya ambil dari ayat 1 Korintus 15 ayat 58. 1, berdiri teguh. 2, jangan goyah. 3, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. 4, bersekutu dengan Tuhan. Dan 5, bersedia berjeri lelah. Karena apa? Karena cuma inilah yang bisa kita lakukan untuk kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Inilah yang bisa kita lakukan untuk membayar harga apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di kayu salib. Dan meski keadaan dunia mungkin semakin buruk, tetapi kita percaya, kita belajar dari Yehezkiel 38 bahwa Tuhan mengizinkan perang itu terjadi. Karena apa? Tuhan ingin menunjukkan kemuliaan dan kekudusannya. Dan pada akhirnya kita akan melihat Israel diberikan pencurahan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Bahwa kami rindu punya tubuh kemuliaan sama seperti Engkau setelah bangkit dari kubur. Kami rindu, kami secara pribadi, secara individu, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi juga punya tubuh kemuliaan kelak ketika Engkau datang kembali. Bapa, biarlah kami semuanya bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Visi-Mu Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Rancangan-Mu Tuhan, sehingga kami ada di dunia ini bisa kami lakukan. Kami minta Tuhan Roh Kudus menolong kami. Kami minta Tuhan Engkau yang mengarahkan langkah kaki kami. Dan pakai hidup kami menjadi alat di tangan-Mu. Terima kasih Bapak, berkati semua orang yang mengikuti ibadah ini, baik melalui YouTube, baik melalui Zoom, hadir di tempat ini, urapi satu persatu dengan berkat khusus, berkat istimewa dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan kami sungguh percaya, kami akan menerima Tuhan segala janji yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Janji yang kami terima karena kami sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan Juru Selamat dan Raja yang kami nantikan kedatangannya. Amin.